Dulu waktu aku masih SD, aku sering belajar tentang budaya dan sejarah Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Sebagai seseorang yang tinggal dengan kakek dan nenek yang juga mempraktekkan adat dan istiadat budaya Jawa, seringkali orang tidak mengetahui tradisi dan selalu menjudge kalau orang Jawa itu kolot, tidak berpendidikan, kuno, penyembah batu, musyrik, karena ada budaya merayakan malam satu suro, terus juga kadang mereka mencuci keris, nyekar ke makam dan lain sebagainya. Namun setelah aku mempelajari sejarah, mempelajari budayaku, dan mempelajari banyak agama, pada sejatinya agama itu menyembah Tuhan yang Esa. Intinya semua agama itu menyembah satu Tuhan. Dalam agama Hindu pun juga ada Tuhan yang Esa, Tuhan yang satu. Orang Hindu Bali sering menyebutnya Sang Hyang Widi. Agama Yahudi pun juga menyembah Tuhan yang satu. Nama ilahi dalam Yahudi yang juga merupakan nama pribadi Tuhan bangsa atau suku Israel. Dalam pembacaan di depan umum, Yahweh dibaca sebagai Adonai atau Tuhanku yang Maha Besar. Dalam Islam ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berarti Tuhan yang Maha Suci dan yang Maha Tinggi. Kemudian saat aku membaca Bhagavad Gita, aku ingat dengan ucapan Sri Krishna. Dia bilang, Tuhan itu satu, tapi orang bijak menyebutnya dengan banyak nama atau dengan nama yang berbeda-beda. Kita seringkali menghakimi nenek moyang kita sebagai generasi yang bodoh, generasi yang belum tercerahkan. Namun semakin aku mempelajari filsafat Jawa dan cara hidup orang Jawa, aku merasa sangat malu. Karena aku dulunya menganggap jika filsafat terbaik itu pasti dari barat. Aku membaca buku tentang Stoicism, aku juga bahkan membaca buku karangan Marcus Aurelius yang berjudul Meditation. Yang sebenarnya buku itu adalah catatan pribadinya yang dia tulis di sekitar abad 2, di sekitar tahun 160-an. Aku juga membaca surat-surat dari Seneca, tapi aku benar-benar lupa dan buta akan filsafat leluhur atau filosofi hidup dari suku Jawa. Bahkan aku tuh sampai nggak tahu ya orang-orang di Jawa yang tinggal di abad 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu hidupnya seperti apa, lifestyle-nya seperti apa, kepercayaannya seperti apa. Tapi mirisnya aku tahu apa yang terjadi di abad 1 di tanah Roma atau bahkan Macedonia. Aku tahu sejarah Israel, aku tahu sejarah perang salib. Aku tahu tentang Alexander the Great dan juga Constantine the Great. Dan aku juga tahu kalau Aristoteles itu adalah guru dari Alexander the Great. Tapi aku benar-benar buta dengan apa yang terjadi di tanah Jawa di abad 1. Sebelum Majapahit itu ada kerajaan apa, aku sama sekali tidak tahu. Padahal Majapahit itu baru ada di sekitar abad 13. Yang mana jika kita belajar sejarah, sebenarnya abad 13 itu masih lumayan baru ya, belum yang lama-lama banget. Sampai akhirnya aku bermimpi bertemu dengan nenekku yang dulunya mempraktekkan tradisi Jawa dan dia ingin aku mengulik tentang sejarah Jawa juga. Jangan cuma tahu apa yang terjadi di barat, seperti Amerika, Eropa, bahkan Israel. Dan aku kaget ternyata leluhur kita itu juga penganut monoteis, juga memiliki kepercayaan kepada Tuhan yang Esa atau Tuhan yang satu. Dan mereka memiliki kepercayaan yang disebut dengan kapitayan. Jadi, agama Hindu dan Buddha sebenarnya sudah ada di tanah Jawa dari abad ke-4 Masehi. Bukti arkeologisnya bisa kita lihat dari peninggalan kerajaan Tarumanegara, Sunda, dan Salakanegara. Namun, ternyata di abad 1, orang-orang tanah Jawa ini juga memiliki kepercayaan monoteisme yang disebut dengan kapitayan. Agama kapitayan berpusat pada konsep ketuhanan yang disebut Tuhan yang Maha Esa dalam bentuk Sang Hyang Taya. Kata Taya berarti kosong atau tanpa rupa, tidak bisa dideskripsikan, tidak bisa digambarkan, abstrak.
Selain itu, masyarakat Jawa kuno yang menganut kapitayan juga mengenal roh-roh leluhur dan makhluk gaib sebagai perantara dalam kehidupan mereka. Kepercayaan kapitayan sangat erat kaitannya dengan sistem sosial masyarakat Jawa kuno. Selain itu, sistem pertanian dan musim juga dikaitkan dengan kepercayaan ini, di mana ritual dilakukan untuk memastikan hasil panen yang baik. Agama ini juga melahirkan berbagai konsep dalam budaya Jawa seperti pamali atau larangan spiritual, sesaji yang bermakna persembahan, serta tata krama yang berakar pada penghormatan terhadap alam dan leluhur. Mungkin orang modern mendengar kata sesaji, konotasinya langsung negatif. Padahal sebenarnya makna dari sesaji itu adalah persembahan. Sama jika kalian pergi ke gereja dan memberikan persembahan berupa lagu atau berupa uang misalkan. Orang yang menganut kepercayaan kapitayan juga memiliki persembahan mereka sendiri kepada Tuhan mereka. Mungkin di Islam bisa mempersembahkan hewan ternak, sama seperti anak Adam, Kain dan Abel, mempersembahkan hewan dan hasil bumi kepada Tuhan. Jadi sebenarnya intinya sama. Nah, pengaruh kapitayan tetap bertahan dalam tradisi adat Jawa meskipun agama ini sendiri telah banyak tergeser oleh agama-agama yang relatif baru. Kepercayaan kapitayan sangat erat kaitannya dengan sistem sosial masyarakat Jawa kuno, dan setiap desa itu memiliki pemimpin spiritual mereka yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan ritual dan menjaga hubungan dengan dunia dan juga alam gaib. Selain itu, sistem pertanian dan musim juga dikaitkan dengan kepercayaan ini, di mana ritual dilakukan untuk memastikan hasil panen yang baik. Meskipun pernah menjadi kepercayaan utama masyarakat Jawa, agama kapitayan perlahan-lahan mulai menghilang. Ada juga beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama adalah masuknya agama Hindu dan Buddha. Jadi pada abad keempat hingga ke-7 Masehi, pengaruh Hindu-Buddha itu mulai menyebar di tanah Jawa. Kerajaan Hindu-Buddha seperti Tarumanegara, Kalingga, dan Mataram kuno mulai berkembang di Pulau Jawa. Pengaruh Hindu-Buddha membawa sistem kepercayaan baru yang lebih terorganised dengan kitab-kitab suci dan juga sistem kasta. Masyarakat mulai beralih ke ajaran Hindu dan Buddha meskipun masih ada sedikit unsur kapitayan yang masih dipercayai atau masih diterapkan. Kemudian ada juga penyebaran agama Islam di Nusantara. Jadi pada abad ke-13 hingga ke-16 Masehi, Islam mulai berkembang pesat melalui jalur perdagangan dan juga dakwah para wali. Kemudian juga ada asimilasi dengan budaya lain. Meskipun agama kapitayan mengalami kemunduran, banyak unsur dari kepercayaan ini masih bertahan dalam praktek budaya dan juga adat Jawa. Seperti ada konsep sedekah bumi, ruatan, dan selamatan. Itu merupakan tradisi yang memiliki akar dari kapitayan, tetapi telah diserap oleh agama Hindu, Buddha, bahkan Islam. Dan budaya selamatan itu masih diterapkan oleh sebagian besar masyarakat suku Jawa, apalagi di Jawa Timur. Berbeda dengan agama-agama besar yang memiliki kitab suci dan sistem kelembagaan yang kuat, kapitayan tidak memiliki teks tertulis. Kepercayaan ini diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi, sehingga mudah mengalami perubahan atau bahkan hilang. Kemudian juga adanya modernisasi dan perubahan sosial. Dengan berkembangnya zaman, modernisasi membawa perubahan besar dalam pola pikir masyarakat. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju membuat kepercayaan-kepercayaan tradisional itu seperti tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Dan kapitayan semakin tergeser oleh agama dan juga budaya yang lebih dominan serta pemikiran rasional yang sudah berkembang luas. Meskipun kapitayan tidak lagi dipraktekkan sebagai sebuah agama yang mandiri, nilai-nilai kapitayan masih tetap hidup dalam budaya Jawa. Banyak unsur kepercayaan kapitayan yang tetap dipertahankan dalam adat, seni, dan sistem kepercayaan masyarakat Jawa. Beberapa contoh warisan kapitayan yang masih bertahan sampai saat ini antara lain ada tradisi kejawen. Jadi kejawen itu merupakan ritual yang masih mempertahankan banyak unsur dari kapitayan.
meskipun telah dicampur dengan ajaran Hindu, Buddha, dan Islam. Seperti yang sudah aku jelaskan tadi ya, jadi ada budaya selamatan, ada budaya ruwetan yang masih dilakukan juga gitu oleh Kesultanan Yogyakarta. Kemudian juga ada konsep keselarasan dengan alam. Nah, Kapitayan ini mengajarkan pentingnya keseimbangan antara manusia, alam, dunia spiritual, apalagi di Keraton Jogja, karena aku tinggal di Jogja, itu juga masih ada banyak sekali ritual kejawen yang dipraktekkan. Seperti adanya upacara labuhan. Jadi upacara labuhan itu adalah upacara adat keraton yang bertujuan untuk melestarikan tradisi dan menjaga keselarasan manusia dengan alam. Sampai sekarang Keraton Jogja masih mempertahankan tradisi ini. Jadi ada upacara labuhan alit dan upacara labuhan Merapi. Baik Kapitayan maupun agama Hindu memiliki konsep ketuhanan yang tidak selalu diwujudkan dalam bentuk personal, tetapi lebih sebagai kekuatan ilahi yang abstrak. Dalam Kapitayan terdapat konsep Sang Hyang Taya yang diartikan sebagai kekuatan tertinggi yang tidak berbentuk dan tidak dapat dijangkau oleh panca indera manusia. Taya yang berarti kosong atau tanpa rupa, ini menunjukkan bahwa Sang Hyang Taya itu adalah entitas yang melampaui dimensi fisik. Mungkin kalau di kekristenan itu ada sosok Bapa, ya kan, Allah Bapa. Jadi memang kita tidak bisa melihat rupa Bapa itu sendiri karena terlalu tingginya. Sementara di Hindu itu juga ada konsep Brahman, yaitu prinsip tertinggi yang tidak berwujud dan bersifat transendental. Brahman diyakini sebagai asal mula segala sesuatu dan melampaui bentuk serta nama. Dalam ajaran Advaita Vedanta, Brahman adalah realitas mutlak yang tidak terbagi dan tidak terikat oleh waktu maupun ruang. Nah, persamaan antara Sang Hyang Taya dalam Kapitayan dan Brahman dalam Hindu menunjukkan bahwa kedua sistem kepercayaan ini mengakui keberadaan kekuatan ilahi yang bersifat abstrak dan tidak terikat oleh bentuk fisik. Baik dalam Kapitayan maupun Hindu terdapat tradisi yang mempersembahkan sesajen atau persembahan sebagai bentuk penghormatan kepada entitas spiritual. Dalam Kapitayan, sesajen diberikan kepada danyang atau roh leluhur yang dipercaya menjaga suatu tempat. Dalam Hindu, sesajen atau prasad diberikan kepada dewa-dewi sebagai bentuk persembahan dan rasa syukur. Jadi cuman persembahan aja. Kedua sistem kepercayaan ini juga mengandalkan mantra sebagai bagian penting dalam ritual mereka. Dalam Kapitayan, doa dan mantra digunakan untuk memohon berkah serta perlindungan dari Sang Hyang Taya. Dalam Hindu, mantra seperti Om dan Gayatri mantra digunakan dalam meditasi dan upacara keagamaan. Kesamaan dalam penggunaan mantra menunjukkan bahwa Kapitayan dan Hindu memiliki pemahaman yang sama tentang kekuatan suara dalam mempengaruhi energi spiritual. Baik Kapitayan maupun Hindu memiliki hierarki spiritual yang mencerminkan tingkat pemahaman dan kedekatan dengan realitas ilahi. Kapitayan dan Hindu sama-sama mempercayai bahwa kehidupan tidak berakhir setelah kematian, melainkan ada perjalanan spiritual yang harus kita lalui. Dalam Kapitayan, roh yang telah meninggal masih memiliki keterikatan dengan dunia dan dapat memberikan pengaruh pada kehidupan manusia. Dalam Hindu terdapat konsep reinkarnasi atau samsara, di mana jiwa yang meninggal akan terlahir kembali sesuai dengan karmanya. Baik dalam Kapitayan maupun Hindu, terdapat kepercayaan terhadap makhluk spiritual yang mengisi alam semesta. Kapitayan dan Hindu mengajarkan bahwa alam adalah manifestasi dari kekuatan spiritual yang lebih besar. Oleh karena itu, banyak tempat alami yang dianggap suci. Jadi dalam Kapitayan, gunung, sungai, pohon besar sering dianggap sebagai tempat yang memiliki energi spiritual tinggi. Dalam Hindu, tempat seperti Sungai Gangga, Gunung Himalaya dianggap suci karena juga memiliki kekuatan penyucian atau kekuatan spiritual. Hindu juga memiliki konsep ahimsa, yaitu prinsip untuk tidak menyakiti makhluk hidup. Konsep serupa juga dapat kita temukan dalam Kapitayan,
di mana makhluk hidup dianggap sebagai bagian dari keseimbangan kosmis yang harus kita jaga. Ya, jadi itu dia ya penjelasan mengenai Kapitayan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan semoga kita bisa lebih menghargai budaya leluhur yang diberikan oleh nenek moyang kita meskipun kita tidak harus mempercayainya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.